ini. Semoga majelis kita ini termasuk salah satu sebab kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah, beliau mu'alif Imamun Al-Ghazali berkata, wa'lam anan nasa ba'da haula fi haqqika salah satu asna, imma asdiqahun wa imma ma'arifun wa imma majahilun. Fa in bulita bil awamil majhulin fa adabu mujalasatihim tarkul khadi fi hadisihim wa gillatil isgha ila arajifihim wa taghafuli amma yajri min su'i alfadihim wal ihtiraju an kasrati ligaihim wal hajati ilaihim wa tanabuhi ala munkaratihim bil lutfi wan nushi inda raja'il qabul minhum. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu sesungguhnya manusia setelah yang disebutkan di atas, yaitu orang tua, pelajar, pengajar, di hakikat salah satu asna, yang menjadi hakmu ada 3 tahap, ada 3 tingkatan. Dalam bab yang sudah lewat kan sudah dijelaskan bagaimana adab terhadap pelajar, adab sesama pelajar, adab terhadap guru, adab terhadap orang tua. Sudah jelas dijelaskan. Nah, selain dari yang 3 ini kan masih ada nih manusia nih, ya kan? Karena manusia itu kan tidak terbatas dari 3 yang tadi, bukan hanya pelajar saja, bukan hanya pengajar saja, bukan hanya orang tua saja, masih ada yang lain-lainnya. Nah, untuk yang lain-lainnya ini imma asdiqa wa imma ma'arif wa imma majahil. Baik itu teman, baik itu kenalan, baik itu orang yang belum dikenal. Nah, kita lihat syarahnya. Imam Syekh Nawawi memberikan syarah, wa'lam anna nasa ba'da haula, ketahuilah olehmu setelah hakikat salah satu asna, ada 3, tidak satu rupa saja. Imma asdiqah, baik itu teman, wa imma ma'arif, dan juga kenalan, orang yang sudah dikenal, yang dikenal dekat. Wa imma majahil, dan juga orang yang belum dikenal. Nah, contoh misalkan maaf, di satu klaster aja kan macam-macam, ada yang kita kenal, ada yang udah dikenal bahkan udah dekat jadi teman, ada yang bukan teman, ada yang bukan kenalan, yang udah dikenal, artinya yang belum dikenal ada. Nah, fa'in bulita, kata Imam Ghazali, jika Anda diberi balai, jika kamu diberi balai, bil bina'i lil maf'ul, mabdi maf'ul, artinya jika diberi ujian, diberi balai, bil awamil majhulin, diberi balai dengan orang-orang awam, al majhulin,
yang majhul, yang belum Anda kenal. Saudara bukan, teman bukan, kenalan bukan. Ai imtahanaqallah bisuhbatil awam allati hum laisu asdiqaa wala ma'arifa. Itu jika Allah mengujimu dengan berteman dengan orang awam yang mereka itu bukan teman dekatmu dan juga bukan kenalanmu. Nah, fa'adabu mujalasatihim, maka adab bergaul dengan mereka, ketika duduk bareng dengan mereka, ketika kumpul bersama dengan mereka, dengan orang awam yang bukan saudara, bukan guru, bukan orang tua, bukan teman, bukan kenalan. Itu orang yang belum dikenal. Nah, maka tata krama, etika, adab, bergaul, kumpul bareng dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, interaksi dengan mereka, khamsatun, ada 5. Al-awalu, pertama, tarkul hawadi bi hadisihim, tidak ikut larut hanyut, tidak ikut campur dalam perbincangan mereka. Karena mereka nih yang bukan tadi, bukan teman dekat, bukan kenalan, bukan. Ngomong ngumpul, kita nggak usah ikut campur. Nah, ketika kita ikut campur, masuk ke dalam obrolan mereka, maka kita masuk fudul, kalam. Ya. Satu tuh, tidak ikut campur dalam perbincangan mereka, obrolan mereka. Kemudian yang keduanya, wasani gillatul isga, ai adamu imalatis sima ila arojibihim. Tidak mendengarkan, tidak menyimak, bahasa kita, tidak menyimak obrolan mereka, perbincangan mereka, ay kasrati ahbarihim as-sayyi'ah, yaitu terhadap banyaknya cerita-cerita mereka yang tidak baik. Karena mungkin di antara mereka yang lagi ngobrol apa, kita nggak usah menyimak obrolan mereka. Ini penting nih, sama tata krama etika dalam bersosial media juga. Sama, kita nggak tahu permasalahannya, ikut campur, ikut komen, jangan. Ngapain buang-buang waktu, mending buka Bidayatul Hidayah, ngapalin yang sudah diaji, lebih bermanfaat. Benar nggak? Duduk permasalahannya kita nggak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wahtilafi aqwalihim al-kadibah, dan beda-bedanya ucapan mereka ya dusta, yang bohong, yang tidak terjamin kebenarannya, yang tidak pasti kebenarannya. Dua tuh ya. Tidak menyimak
obrolan mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang umum, awam yang bukan kenalan kita, bukan teman kita. Orang luar lah, itu artinya umum, masyarakat umum. Ketiga, wasalisu at-tadaful ay tarkul bil i'rad amma yajri ay yasbiku min su'i al-fatihim. Mengabaikan apa yang berjalan di dalam ucapan mereka. Jadi mereka ngomongin apa, mereka cerita apa, abaikan, nggak usah didengar, nggak usah diambil sama kita. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Misalkan ada informasi apa. Kalau kata Imam Al-Haddad, wa yang bagi alaika alla tusaddiqa bi af'alin wa aqwalin minan nas illa min fiqatin mu'tabaratin. Anda, kamu jangan terburu-buru menerima atau membenarkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan dari orang-orang kecuali yang datang dari orang yang thiqah, yang terpercaya, yang benar-benar terpercaya informasi. Jangan tiba-tiba kita langsung membenarkan. Dalam riwayat lain, redaksi lain, bima yunkilu ilaika, tentang berita yang disampaikan kepada Anda, kepada kamu, kepada engkau. Jadi ada berita apa, cerita apa, informasi apa, jangan langsung kita membenarkannya, menerimanya. Kecuali sumbernya, penyampainya itu benar-benar terpercaya dari segi kebenaran ceritanya, artinya orang yang adil, bukan orang fasik, bukan orang munafik, bukan orang yang memang kesehari-hariannya terbiasa bohong. Kita tahu nih orang tidak pernah bohong, sudah dikenal, sudah masyhur, baru tuh kita bisa menerima informasi yang datang dari dia. Kalau tidak, abaikan. Warabi'u yang keempat, al-ihtiraj ay atajannub an kasrati liqa'ihim wal hajat ilaihim. Kalau bahasa kita, menjaga jarak. Al-ihtiraj, hati-hati, artinya tajannub, berusaha menjauh. An kasrati liqa'ihim, tidak banyak menemui mereka. Artinya diatur, dijaga jarak. Wal hajat ilaihim, dan tidak banyak butuh kepada mereka. Tidak tergantung kebutuhan kepada mereka. Wal hamisu yang kelima, at-tanbih ala munkaratihim, mengingatkan munkarat mereka jika mereka melakukan munkarat. Nah, itu pun bilutbi, dengan cara yang halus, yang lembut. Munkarat ini banyak. Kita harus benar-benar paham apa itu munkarat. Munkarat itu tidak sebatas maksiat saja, tidak terbatas pada perbuatan maksiat.
mohon maaf misalkan hal-hal yang berbau prostitusi misalnya, tidak, atau mabuk-mabukan, tidak, bahkan itu maksiat. Ini munkarat lebih ini lagi, lebih luas. Munkarat itu sesuatu yang diingkari oleh syariat, artinya tidak ada ajaran di dalam syariat, termasuk perkara bid'ah, itu munkarat. Ada yang disebut bid'ah munkarat, bid'ah yang diingkari. Nah, bid'ah ini pun ada tingkatannya. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Nah, bid'ah muharramah ini yang garis miring munkarat. Nah, munkarat ini bisa ada di masjid, jangan dikira di masjid tidak ada munkarat. Ada di jalan-jalan, di jalan raya, ada di pasar-pasar, bahkan di rumah kita. Contoh misalkan munkarat yang ada di rumah kita, mohon maaf misalnya ada patung yang berbentuk utuh, patung apa saja, sehingga hukum mengatakan wajibah kasruh, itu wajib dipecahkan karena munkarat. Atau ada lukisan-lukisan yang mengundang, mohon maaf, syahwat, munkarat. Atau lukisan-lukisan yang foto-foto yang bukan ahlul kiblat, para pelaku-pelaku kefasikan, banyak di rumah kita ada, bisa jadi ada. Artinya munkarat pun bisa bertebar di mana-mana, dan termasuk di masjid-masjid. Mohon maaf gitu. Contoh munkarat yang ada di masjid, adzan 2 kali. Sudah ada yang adzan nih, ada lagi yang adzan, kecuali adzan subuh di bulan Ramadan dan adzan hari Jumat. Selain itu kalau 2 kali munkarat, wajib ditegur. Termasuk ada bocah, mohon maaf, yang belum balik, munkarat, belum balik, belum tahu, belum paham itu apa itu adzan, sifatnya adzan apa, kalimah yang ada di adzan itu apa, tujuannya adzan apa, belum paham. Dan masih banyak lagi. Nah, ada babnya khusus itu nanti ya. Di bab fikih. Ini sepintas saja, sekedar ini aja. Nah, ketika terjadi di masyarakat, maka tugas kita menasihatinya tadi bil lutfi, dengan cara yang lembut, bukan diserang, disalahkan. Tapi bil lutfi. Wan nusi, dan nasihat itu pun inda rojail qabuli minhum, ketika ada harapan nasihat kita diterima. Kalau tidak diterima, maka bagusnya gimana? Diam kita, karena ada yang lebih berhak dari kita. Siapa? Umara, penguasa. Nah, selain kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, kecuali pemilik wilayah atau umara, atau kecuali bapak terhadap anaknya.
Bahkan ibu tidak punya hak memaksakan kepada anaknya. Atau sayyid kepada rokiknya, kepada hambanya. Nah, ketika tidak ada harapan, tidak apa-apa kita mendiamkannya. Paling tadi tetap wajib inkar di dalam hati sesuai hadis Nabi. Jika ada perkara munkar di hadapanmu, maka robahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan. Jika tidak mampu dengan ucapan, dengan hati. Fa inna qulubal awam syari'atu taqallub, karena hatinya orang-orang awam itu cepat berubah. Yang tadinya senang gara-gara ditegur bisa jadi benci. Gitu. Makanya ya Allah harus hati-hati. Yang tadinya akrab dekat gara-gara nasihatin itu salah terima, jadi jauh. Makanya harus hati-hati. Utamakan kebersamaan, utamakan kesatuan ukhuwah. Karena kesatuan ukhuwah ini yang lebih dulu dirintis oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbarengan dengan menanamkan tauhid. Nggak sebentar loh, 12 tahun Nabi menanamkan ukhuwah, kesatuan umat. Itu dahulukan. Ya kasarnya kita aneh, pura-pura bego nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang bukan tanggung jawab kita secara mutlak masyarakat umum itu. Karena ini terlepas dari yang 3 kelompok tadi. Kecuali orang tua ke anak, guru ke murid. Karena ini yang awam, luas masyarakat umum. Fa illam yanfa'an nusu, jika nasihat tidak bermanfaat, artinya tidak guna, tidak berpengaruh, fal i'rad aula, hindari. Hindari dan menghindar ini aula, lebih utama. Ini perkataan siapa? Perkataan ulama. Perkataan ulama, qaulul ulama mustanbitatun anil Qur'an wal hadis. Jadi ucapan ulama itu bukan ucapan orang yang ngigau, tapi diambil dari Al-Quran dan hadis. Dan kita bukan ulama yang tidak paham, tidak boleh ujug-ujug berdalil dengan berhujah dengan Al-Quran dan hadis sebagai dalil. La yajuju al-istidlal bil Quran wal hadis illa li mujtahid mutlaq. Mudah-mudahan kita mendapat tuntunan dari Al-Rahyan Imam Al-Ghazali ini, ya. Bisa mengambil manfaat dari ucapan Imam Al-Ghazali ini, jika kita terbimbing, terarah, memberikan taufik kepada kita semua. Wa amal ikhwan wal asdiqa, tadi masyarakat umum. Nah sekarang bagaimana kalau saudara dan teman? Adapun saudara wal asdiqa dan teman, fa'alaika fihim wadhifatani, maka ada 2 wadifah, bagian tugas kamu di antara terhadap saudara dan teman ini. Ihdahuma, pertama, antatluba awalan ay qoblal muasyarah ma'aman turidu muasyaratihim muasyaratahum,
Suruta suhbah was sodakoh. Pertama, sebelum memang kamu berteman, bersaudara, bersahabat dengan mereka, pertama kali kamu harus mengupayakan syarat-syarat bersahabat dan berteman. Sebelumnya kita harus tahu haknya teman itu apa, haknya saudara itu apa. Kita harus tahu lebih dulu bagaimana cara bergaul dengan mereka. Kita harus tahu lebih dulu, penuhi syaratnya. Fa ili annahu la yasluh li suhbah kullu insanin, karena tidak setiap insan, tidak semua orang bisa maslahat dalam bersahabat. Artinya tidak semua orang cocok menjadi sahabat kita, tidak semua orang cocok menjadi teman kita. Fala tu'akhi illa may yasluhu lil ukhuwah wa shadaqah, maka kamu jangan membina persaudaraan kecuali terhadap orang yang memang pantas dijadikan saudara dan dijadikan teman. Begitu. Sebelumnya kita harus tahu nih, layak nggak nih, pantas nggak nih, gitu. Diamati, dipelajari dulu, dilihat. Wala buddha antamayyaja bisifatin yurgabu sababuha bisuhbah. Dan penting kamu harus membedakan sifat-sifat yang disenangi di dalam bersahabat, yang bisa persahabatannya terjaga lestari. Apa? Wa tustaratu bihasbil fawaidil matlubati minas suhbah. Dan disyaratkan sesuai dengan faidah-faidah yang diupayakan, yang dicari dari persahabatan. Kita bersahabat dengan seseorang itu apa tujuannya? Itu apa tujuan kita menjalin persaudaraan dengan seseorang, dengan orang yang kita jalin persaudaraan dengannya. Idma nasartu ma la budda minhu lil wusul ilal maksud, karena makna syarat itu adalah sesuatu yang mesti sampai kepada tujuan, yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Nah, itu syarat bersahabat. Sebelumnya kita harus tahu dulu di dalam persahabatan itu apa yang mau kita bina, yang mau kita pererat. Fal idofatu ilal maksud tadharu surut, maka menyandarkan kepada tujuan itu bisa memperlihatkan syarat. Falaisa ma yustaratu li suhbah fi maqasidid dunya masruton li suhbah lil ukhwah. Maka syarat persaudaraan dalam urusan dunia itu tidak disyaratkan dalam persaudaraan dalam urusan akhirat. Artinya kita bersahabat dengan si fulan, tujuan kita menjalin persahabatan dengan si fulan itu akhirat. Maka jangan disamakan persahabatan kita dengan si fulan yang namanya Jahid ini dalam urusan akhirat, kita samakan dengan persahabatan kita dengan si Ahmad yang dalam urusan dunia. Tidak sama syarat-syaratnya menjalin persahabatan dengan si Ahmad dalam urusan dunia dengan menjalin persahabatan si Jahid dalam urusan akhirat. Kita harus bisa membedakan. Fa'inal ikhwah salah satu, karena saudara itu ada 3.
ahun li akhiratik, pertama saudara untuk akhiratmu, wa akhun li dunya, kedua saudara untuk duniamu, wa akhun li ta'tanasubih, ketiga saudara yang untuk dijadikan sebagai apa namanya, panggo betah, apa sekedar kita betah gitu, sekedar teman ngobrol misalnya gitu, sekedar teman kumpul. Wa ilam tajtami hadhil maqasid, jika tujuan-tujuan ini kumpul, biwahidin, di dalam satu orang, bal taftariku ala jamin, bahkan beda-beda semuanya, tidak sama, pataftariku fisuruti fihi, maka syarat-syaratnya pun beda-beda pula. Karena tujuannya beda dan tujuannya tidak bisa kumpul ada di satu orang. Misalkan tujuan kita menjalin persahabatan itu untuk urusan akhirat, sekaligus juga urusan dunia, sekaligus juga untuk supaya kita ini ada teman ngobrol, ada teman berkeluh kesah, ada teman curhat misalnya. Itu jarang yang tiga tujuan ini kumpul di satu orang. Bahkan bisa jadi beda-beda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Manusia itu sesuai agama orang yang dia senangi. Falyandur ahadukum, maka hendaklah salah seorang kalian melihat man yukhalilu, siapa yang dia senangi. Siapa yang dia cintai, siapa yang dia sukai. Kalau yang dia sukai, mohon maaf, misal, nanti nggak jauh beda dia. Kita mau berteman dengan si Fulan, Fulan ini anggaplah Jahid. Jahid ini senang sama Fulan. Fulan ini kesenangannya apa? Orangnya bagaimana? Yang dijadikan idola oleh si Fulan ini orangnya apa? Bagaimana? Nah, si Jahid ini nggak bakalan jauh beda dengan si Fulan. Nah, itu terapkan kepada kita. Itu jangan sampai salah menyukai orang. Jangan sampai salah menyenangi orang. Itu. Jangan salah menjadikan teman, jangan salah menjadikan saudara. Orang tidak amanah kita jadikan saudara. Orang tidak baik, orang tidak punya meruah kita jadikan saudara. Apalagi kita jadikan idola. Jangan. Rawahu Tirmidzi an Anas. Itu tadi hadis baginda Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Anas. Gala Sahal bin Abdullah. Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tustari Sahal At-Tustari lebih masyhur dikenalnya. Salah satu tokoh sufi salaf soleh.
Tustar nisbat nama daerah tempat tinggal beliau. Seperti Sakik Balkhi, orang Balkha. Kolyubi daerah juga. Wa qala aidan, dan bersabda baginda Nabi kelewat maaf. Al mar'u ma'aman ahabba walahu maktasaba. Manusia itu, orang itu bersama orang yang dia senangi. Makanya jangan sampai salah menyenangi. Walahu maktasaba, dan ia mendapatkan apa yang dia lakukan, yang dia upayakan. Artinya upaya itu sesuai upaya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, kata istilahnya. Rahu Tirmidzi an Anas. Qala Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah Ad-Dustari berkata, "Ijtanib suhbata salasatan min asnafin nas." Hindarilah olehmu bersahabat dengan 3 golongan manusia. Nasihatnya Sahal Ad-Dustari, hindarilah, jauhilah bersahabat dengan 3 orang golongan manusia. Al-jababiratul ghafilin. Al-jababiratul ghafilin, yaitu orang-orang yang sombong, yang ahli goplah, orang-orang sombong yang lalai dari agamanya, dari Allah, yang kesenangannya membanggakan diri, menyenangkan diri, membanggakan pekerjaan, membanggakan dunianya, yang lalai dari Allah, menjadi hamba dunia, tidak menghamba kepada Allah. Jauhi. Wal Qur'anal mudahinin, wal qura al mudahinin. Kedua, ahli baca Quran yang mudahanah. Mudahanah itu apa ya? Yang cuek terhadap kemaksiatan, kemungkaran. Wal mutasawwir patul jahilin. Ketiga, orang yang bertasawuf tapi jahilin, bodoh terhadap tuntunan agama. Jauhi. Ini nasihat siapa? Nasihat Sahal Ad-Dustari. 3 golongan ini udah tinggalin, kata Sahal. Nggak usah dijadikan teman, nggak usah dijadikan sahabat, apalagi dijadikan saudara. Bersahabat dengan tasawuf yang bodoh nggak pernah nyambung, nggak bakalan nyambung. Kenapa? Karena sudah tertanam merasa paling benar di dalam dirinya. Dan juga yang asdiko, yang kurang mutadahinin. Kenapa? Karena dia merasa ahli Quran. Apalagi yang coba biro, sombong, keras kepala.
Istanib, jauhi, kata siapa? Kata Sahal At-Tustari. Beliau ini salah satu ulama juga ahli sufi terkenal. Ini nasihat-nasihat beliau banyak dikutip oleh para ulama-ulama generasi ke sini. Dan banyak karomah-karomah beliau. Fa'idha tolak tarafiqan wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ikuti untuk pembahasan kita dari ayat yang saat ini terkait dengan adab dalam berteman. Jadi kita selalu bagaimana dengan adab kita terhadap orang di luar yang sudah dibahas, yaitu orang yang bukan teman, bukan kenalan, ya orang lain. Itu ada 5 ya. Di antaranya kita tidak bercampur bicara mereka, ya. Batasi bicaranya. Lalu yang kedua, tidak menyimak obrolan mereka, tidak ikut berkomentar, tidak dan menjaga jarak agar banyak bertemu, berkumpul, serta yang terakhir mengingatkan munkar dengan cara yang halus. Ya, ini yang berat ini. Tadi sudah disampaikan dalam syaratnya bagaimana kalau kita tidak mampu, kira-kira nasihat kita untuk tidak diterima, maka lebih baik kita ya menghindari. Selanjutnya syarat berteman, memilih teman. Ini tadi disampaikan ya. Harus tahu syarat-syarat berteman, karena tadi disampaikan oleh kita sesuai kata Rasulullah, seseorang akan bersama agama temannya ya. Nah, jadi seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya juga, asal bagi Rasulullah. Maka penting sekali guru kita Allah Subhanahu mengingatkan jangan sampai salah duduk. Ya. Kalau sudah salah duduk, khawatir tadi ya, kita semakin terjerumus dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah memilih teman, salah memilih teman hidup, sehingga malah kita ya terpengaruh dengan kejahilan, ya, kegoblahan. Juga dibahas bagaimana Imam Sahal At-Tustari memberikan tips agar kita menjauhi 3 orang. Yang pertama, orang yang sombong dengan kelalaiannya, ya. Lalu yang kedua, orang yang ahli Quran yang cuek, orang senang beragama dan cuek dengan maksiat. Lalu yang ketiga, orang yang tasawuf tapi bodoh ya dalam syariat. Nah, ini penting kita memilih teman yang baik agar tadi pengennya temannya bisa sama-sama terus dunia akhirat. Teman yang mengingat kita, yang memotivasi kita untuk semakin taat kepada Allah, bagaimana yang mengingat kita untuk bisa ya terus berjalan lebih baik ya agar bisa selamat dunia akhirat. Insya Allah ya, alhamdulillah atas pembahasan malam hari ini. Semoga Allah ini kita temukan dari sehari-hari pergaulannya. Penting buat kita untuk mengetahui bagaimana cara bergaul yang baik. Kita doakan untuk kita mengharap Ustaz Yahya Saki semoga Allah memberikan kesehatan afiat bagi beliau, Allah memberkahi urusan beliau, Allah memberikan keberkahan ilmu dunia akhirat dan diberi kesabaran dan dunia kita semua. Jadi Allah kira Nabi Allah apa yang diberikan dengan hadir, Allah memberikan keberkahan urusan beliau, Allah memberikan kesehatan afiat, Allah memberikan taat, Allah memberikan keberkahan ilmu dunia akhirat.
dan diberi sabar dan kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum itu dengan beberapa hadis informasi terkait kegiatan zikir Sabtu subuh besok pagi, insya Allah bertempat di Masjid Al-Islah Klaster Bukit Gardenia. Jadi semoga jamaah yang hadir, khususnya jamaah Masjid Sinai, bisa hadir bersama guru kita istiqomah untuk berzikir dan talabul ilmi seperti biasa. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa untuk majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala al-a'dha asrafna fatub alaina tauba taksiru kulla awba wasturna al-awrati wa amini rawati wa firli walidina Rabbi wa mawludina wa ahli wa ikhwani wasailil khilani wa kulli mahabba au jiratin au sahbah wal muslimina asma amin rabbi asma' badlan wajudan manna la bintisabib minna bil mustafa rasuli naqati kulli suli bil mustafa rasuli naqati kulli suli bil mustafa rasuli Nada bikuli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi aida nafasi suhbi walhamdulillahi birbari wa tanahi abunakutana wa dina min qabli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'budu bi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkuru bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin huwa fi sya'an La ilaha illallah Al-aman al-aman Min zawalil iman Wa min fitnati syaitan Ya karim al-ihsan Kam laka alaina min ihsan Ihsanul qadim Ya Hanan Ya Mannan Ya Rahimu Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna awladan salihin hafidhin al-Qur'an wa sunnati muhaddithin wa hayatun wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.